لقيت الليل الخيال اللي كلامك عطيني وين and I love starting with الموت وراك صار لي halken långklämtig halken samtidigt benai kalharmish ويدا كيلو بوش هاتناي هاتناي Asal saya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Saya berasal dari keluarga besar. Adik saya ada 5 orang, yang pertama. Dan lingkungan di sana hubungan kekerabatan masih sangat erat. Jadi orang seperti hidup bersama-sama dan setiap hari bertemu dengan orang-orang yang dekat. Pada umur 15 tahun saya mesti melanjutkan sekolah ke Jawa, tepatnya di Malang, dan di situ dunia tiba-tiba berubah karena saya ternyata harus hidup sendiri. Di situ pun ngekos, nggak kenal siapa-siapa. Dan perbedaan bukan cuma di situ aja, bukan physically hidup sendiri, tapi segi culture. Ya, dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat sudah jelas ada perbedaan. Bahasa pun berbeda. Bukan berarti saya nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu, tapi komunikasinya agak beda, soalnya ada dialek-dialek yang tidak bisa dimengerti ya, dari sisi saya dan dari sisi mereka. Dan itu faktor-faktor itu membuat saya lebih merasa berada dalam kesendirian. Tapi untunglah bahwa saya sejak kecil dibesarkan dalam keluarga Katolik, dan saya tahu bahwa dalam kesendirian pun sebenarnya kita tidak sendiri. Dan dalam masa-masa itu saya lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, lebih sering gereja. Dan semakin saya sadar bahwa ke gereja pun, walaupun saya sendiri, sebenarnya saya tidak sendiri. Di sana banyak saudara-saudara. Dan ini pun mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus pun pada masa-masa akhir hidupnya dia pun sendiri, dan itu tidak menjadi titik akhir bagi Tuhan Yesus, tapi malah menjadi titik awal.
t'élève! Avettakwa parsi. Loka! Salle! Wat een boekel, Silva! Nadela! Tutu, kom! Malkeina. Veamos. ¡Hack! Tira bien! Pengalaman gue cari sekolah, jadinya gue pengen cari universitas di mana tempat yang gue pengen masukin itu. Di universitas itu cara masuknya ada dua, satu lewat ujian yang referensi, jadi kita cuma wawancara doang. Satu lagi kita lewat ujian tertulis. Gue memilih untuk lewat jalur referensi karena gue yakin dengan nilai gue gitu. Tapi ternyata waktu ujian gue nggak bisa, interview gue nggak bisa sama sekali, dan gue nggak dapetin, gue nggak bisa masuk. Terus satu-satunya cara gue mesti lewat jalur yang namanya ujian tertulis. Untuk ujian tertulis itu gue belum nyiapin sama sekali, nggak belajar sama sekali untuk ujian itu. Waktunya cuma tinggal 3 minggu aja. Gue nggak ngerti mesti ngapain lagi, gue cuma bisa belajar doang. Gue udah nggak pergi ke sekolah lagi, gue cuma bisa belajar doang. Udah. Itu selain itu, karena sebelum itu gue nggak pernah ke gereja. Bukan nggak pernah sih, jarang sih ke gereja. Tapi sejak ngerasain susah itu, gue jadi ngerasa gue harus ke gereja. Dan ya gue ke gereja, terus di gereja gue bisa melihat ada ya orang menderita, bukan cuma gue doang, ada banyak lagi orang-orang lain yang lebih menderita dari gue. Dan gue juga ngelihat ada Tuhan Yesus di situ yang tergantung di kayu salib. Dalam hati gue ngerasa ya Tuhan Yesus juga menderita, jauh lebih menderita daripada gue. Tapi pada akhirnya bisa bangkit juga gitu. Kalau gitu kenapa gue nggak bisa bangkit juga? Makanya dari saat itu gue berusaha meyakinkan diri bahwa gue juga bisa bangkit, dan gue berusaha meyakinkan diri bahwa Tuhan juga membantu saya untuk bisa bangkit gitu. Dan ternyata Tuhan bantu gue, dan akhirnya bisa melewati 3 minggu itu sampai ujian juga bisa ngerjain dengan beres. Akhirnya bisa keterima di tempat yang gue pengen sekolah.